Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu Bapak Muhammad Farhan Mubarok, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya kita bisa berkumpul walau hanya dengan berjauhan. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman mahiriyah ini. Baik, hadirnya saya di sini, Dea Apni Nur Hasanah, akan menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul bagaimana ciri-ciri teman yang baik dan bagaimana ciri-ciri teman yang buruk. Kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia lebih banyak bersosialisasi daripada menyendiri. Oleh karena itu, mengapa manusia dinamakan insan? Karena tabiatnya yaitu bersosialisasi. Tidaklah manusia diberi nama insan yaitu karena bersosialisasinya, dan tidaklah hati diberi nama kolbu karena dia selalu berubah. Jadi di antara bentuk sosial yaitu memilih sahabat dan teman baik, serta memberikan kasih sayang, kecintaan, dan pergaulan baiknya terhadap sahabatnya, yaitu melebihi kepada orang-orang selain sahabatnya atau teman dekatnya. Terkadang bahkan seringkali perangai atau akhlak sahabat tersebut akan berhubungan erat dengan perangai seseorang tersebut. Jika sahabatnya tersebut adalah orang yang tidak baik, bahkan buruk, perangai dan akhlak tercela akan tertular kepada orang yang di dekatnya. Namun jika sahabat itu adalah orang yang baik, dia akan memberi pengaruh baik terhadap orang yang bergaul dengannya. Maka mengapa kita harus mengetahui ciri-ciri teman yang baik dan teman yang buruk agar kita tidak salah memilih bagaimana teman yang buruk atau teman yang baik tersebut. Karena sesungguhnya setinggi apapun derajat manusia dan kemuliaannya, jika beliau berdekat dengan sahabat yang buruk, maka dia akan terpengaruh oleh teman-teman pergaulannya. Rasulullah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih fal yangdur ahadukum mayyukhalil, yang artinya seseorang bergantung dengan perangai sahabatnya, maka hendaklah kalian memperhatikan siapakah yang dia jadikan sahabat. Oleh karena itu, hendaklah kalian tahu bahwa sahabat yang baik itu adalah logam mulia yang sulit didapatkan di muka bumi ini. Nah, apabila kalian telah mendapatkan sahabat yang baik, gigitlah ia kuat dengan gigi gerahammu, sebagaimana engkau menjaga udaramu dan makananmu. Karena sesungguhnya dia adalah perhiasan yang paling mulia pada saat lapang, simpanan pada saat sempit, bekal dalam menjalani kehidupan, dan penolong untuk petunjuk dan arahan. Jika engkau menyimpang, ia akan selalu meluruskan. Jika engkau meminta saran,
maka ia pun akan jujur dan akan memberi saran kepadamu. Ia ikut sedih dengan kesedihanmu dan ia ikut bahagia dengan kebahagiaanmu. Dan dia akan ikut merasakan suka dan duka kehidupanmu. Lalu apa ciri-ciri teman yang buruk? Sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Mengapa? Karena mungkin saja penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan atau engkau membeli darinya, atau juga engkau mendapatkan wangi darinya. Tapi jika engkau berteman dengan pandai besi, engkau akan terbakar atau mendapat bau busuk darinya. Teman yang buruk pasti akan berpengaruh terhadap kehidupanmu. Jika engkau mendapati sahabatmu jauh dari Allah atau hanya sering berbuat tercela, engkau mempunyai dua pilihan, itu menjauhinya atau berusaha untuk menyadarkannya. Lalu apalagi sifat-sifat teman yang buruk? Selalu mengajak kefasikan, seperti mendengarkan musik, nyanyian, film-film, drama, serial yang tidak ada manfaatnya, dan channel-channel yang keji. Dan ada juga yang memiliki sifat mereka merasa bangga mempunyai laki-laki dan berjalan dengan serigala jalanan, memberikan gambaran-gambaran indahnya berhubungan. Nah, itulah sifat-sifat yang paling bahaya dan membinasakan. Lalu bagaimana sifat teman yang baik? Ketika kamu ingin berjalan menuju Allah, carilah teman yang baik yang akan menunjukkan ke jalan ridho Allah. Dahulu ketika Imam Ahmad diberitahukan ada seseorang yang soleh, juhud, selalu menunaikan ibadah Allah, selalu mematuhi Allah dan Rasulnya, beliau segera menanyakan keberadaan orang tersebut, karena beliau beruntung jika beliau bisa mengenalnya. Imam Ahmad juga selalu memilih orang terdekatnya. Dia selalu berbuat baik di jalan Allah Ta'ala. Teman-teman dekatnya adalah orang yang bertaufik, yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Akan tetapi kita juga harus teliti bagaimana memilih sahabat yang baik. Di antaranya adalah berpegang teguh terhadap agama dalam hal akhlak maupun perangai. Contohnya ketika seorang muslimah akan selalu menjaga hijabnya, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dan Rasulnya, melaksanakan sholat 5 waktu, menjauhi perkara-perkara syubhat dan yang diharamkan oleh Allah, menghindari tempat-tempat yang mencurigakan dan meragukan, dan yang terakhir adalah jujur dalam memberi nasihat dan kasih sayangnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidaklah seorang hamba diberikan sesuatu yang lebih baik setelah keislamannya daripada saudaranya atau teman dekatnya. Teman yang baik. Apabila salah seorang dari kalian mendapatkan saudara atau teman baik, maka peganglah erat-erat. Mungkin hanya sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Ambil dari penyampaian tersebut yaitu baiknya dan buruknya. Baiknya hanya datang dari Allah dan buruknya hanya dari saya sendiri. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.